Hai, insan-insan yang lagi di Mabuk Asmara. Kalau kamu lagi mempersiapkan pesta pernikahan kamu, please stop dulu, tonton dulu videonya sampai habis, karena di sini aku akan kasih tahu kamu beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab dulu sebelum kamu mempersiapkan pesta pernikahan kamu. First of all, namaku Yanuar Kurniawan dan aku adalah MC wedding yang sudah kurang lebih 15 tahun lah ya MC di berbagai acara pernikahan. Karena itu, dalam konten ini aku mau bantuin kalian, lovebird, insan-insan yang di Mabuk Asmara, yang lagi mempersiapkan pesta pernikahan supaya nggak pusing, nggak ribet gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus disclaimer dulu nih, bahwa mempersiapkan pernikahan dan mempersiapkan pesta pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Kalau mempersiapkan pernikahan, jelas cari jodohnya dulu, cari pasangannya dulu, kemudian visi pernikahannya apa, restu orang tua, yang gitu-gitu deh, itu mempersiapkan pernikahan. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang mempersiapkan pesta pernikahannya, hari pernikahannya, itu kamu harus lebih detail lagi, lebih terperinci lagi, dan ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kamu tanyakan dulu, kamu sepakati dulu jawabannya bareng sama pasangan kamu, supaya nanti ke depannya kalian terhindar dari bentrok-bentrok, berantem-berantem, dan bisa mempersiapkan pesta pernikahannya dengan jauh lebih baik ya. Oke, yang pertama, satu pertanyaan dulu yang harus kalian jawab. Kalian harus jawab dulu, apakah pernikahan ini budget wise atau fantasy? Maksudnya gimana kak? Kalau budget wise jelas, yang pertama harus ditanyakan kepada diri kalian berdua adalah pesta pernikahan budgetnya nanti mau berapa? Gitu ya. Itu adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab gitu. Dari sana baru kita breakdown lagi, dari budget itu alokasinya mau kemana aja. Tapi kalau kalian adalah couple yang gak mikirin budget alias ingin mewujudkan pesta pernikahan impian kalian, maka urutan pertanyaannya harus diulang teman-teman. Yang pertama, kalian harus tanya dulu sama diri kalian sendiri, pesta pernikahan impian kalian tuh formatnya, konsepnya pengen seperti apa? Oke, gue bantu ya untuk format dan konsep gitu ya. Apakah mau yang megah, yang ballroom, yang pengennya di gedung gitu teman-teman, indoor gitu ya, yang megah gitu. Intinya megah, kemudian kayak pernikahan-pernikahan raja dan ratu yang di Inggris, atau malah pengen formatnya yang intimate, yang di garden, pinggir pantai. Jadi pertanyaan pertama itu dulu tuh, mau di indoor megah, kemudian atau mau di garden atau mau di pinggir pantai yang lebih intimate, atau malah pengen cuman di gereja aja yang bener-bener super private gitu, cuman nikah aja sama keluarga gitu ya. Itu harus kalian tanyakan dulu, format konsep wedding kalian mau seperti apa. Pertanyaan kedua yang gak kalah penting adalah berapa banyak jumlah tamu yang mau kalian undang dan siapa yang mau kalian undang. Nah, pertanyaan ini penting banget nih. Kenapa harus ada di depan? Karena ini nanti bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau kata temen gue bilang sih ya, kalau pernikahan tamunya di bawah 100, itu artinya pernikahan si couple itu sendiri. Tapi kalau pernikahan tamunya di atas 100, itu artinya pernikahan orang tua dari si couple itu sendiri. Nggak tahu, bener apa enggak ya? Coba komen. Bener nggak nih kira-kira statement seperti ini ya? Jadi dengan kalian tahu jumlah tamunya berapa dan siapa yang kalian undang, kalian bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Maksudnya siapa yang kalian undang itu adalah apakah tamu undangannya kebanyakan dari luar kota, luar negeri, atau malah dari kota tempat kalian melaksanakan wedding kalian, tempat kalian mengadakan wedding kalian. Itu penting banget untuk kalian jawab. Setelah tahu formatnya apa, kemudian tamunya berapa, yang diundang siapa aja, maka pertanyaan selanjutnya yang harus kalian jawab adalah venue-nya di mana? Kan ini udah kejawab ya, formatnya kan pengen yang megah, indoor berarti gitu kan ya, atau pengen yang ballroom gitu kan, berarti indoor kan. Oke, udah kejawab nih. Terus udah tahu nih tamu yang diundang berapa, let's say 500, berarti mencari ballroom yang kapasitasnya 500 teman-teman ya. Atau malah pengen yang outdoor, intimate, garden, yang diundang berapa, 100 gitu, berarti mencari garden atau pinggiran pantai yang kapasitas venue-nya 100 gitu. Jadi udah ketahuan tuh, langsung tahu nih. Jadi dari jumlah tamu tahu, langsung bisa mengerucut ke venue mau di mana. Dari sana baru kalian pikiran lagi, apakah di sekitar venue itu ada hotel-hotel untuk tamu-tamu dari luar kota, aksesnya gimana, dari tempat-tempat tertentu jauh apa enggak. Dari sana bisa ketahuan tuh, bisa
langsung ngeplan, kepikiran planning berikutnya seperti apa. Nah, setelah tahu venue-nya, formatnya ketahuan, baru kalian pikirin elemen-elemen di dalam pesta pernikahan kalian. Contohnya apa aja? Misalnya kayak dekorasinya mau warna apa, mau bunga hidup, bunga mati, mau banyakkan ornamen apa nih, tema dekornya seperti apa. Kemudian pikirin juga entertainmentnya mau seperti apa, apakah mau full band, MC-nya 2, kemudian ada penari-penarinya, mau ada biasanya apa ya, fire dance-nya, kemudian mau ada fireworks-nya, mau ada macam-macam, mau ada games-nya 10 gitu ya, hadiahnya banyak, mau dibikin megah banget, mau ada bintang tamunya. Jadi kalian pikirin elemen-elemen di dalam pesta pernikahan kalian. Setelah elemen-elemennya tahu nih mau ada apa aja dalam pesta pernikahan kalian, lalu kalian pikirin juga yang gak kalah pentingnya, pertanyaan yang harus kalian jawab lagi adalah setelah tahu nih elemennya apa aja, baru menentukan mau pakai vendor siapa aja. Nah, kalau untuk urusan vendor kayak gini, kalau kalian nggak pengen cari sendiri pusing, kalian bisa menghubungi wedding organizer. Mereka tahu semuanya, mereka bisa bantu kalian menjawab kebutuhan-kebutuhan kalian, mulai dari venue, entertainment, dekorasi, sampai wedding gown. Itu juga mereka bisa bantu kalian untuk mencarikan vendor yang tepat yang sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, yang gak kalah pentingnya adalah baru nih, ini udah masuk ke elemen-elemen yang mau terakhir, kalian harus pikirin juga nih alur weddingnya mau seperti apa. Ini berkaitan dengan rundown teman-teman. Apakah mau pelan-pelan diatur dari yang santai sampai akhirnya klimaksnya di belakang gitu biasanya ya, atau mau dari depan udah langsung sesuatu yang mengejutkan, langsung entrance, wedding dance, wedding kiss, baru nanti terakhir tinggal foto-foto doang. Nah, itu tinggal diobrolin aja sama wedding organizer-nya, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi ya, tamu yang diundang siapa, lokasinya di mana, kemudian berapa banyak tamu yang diundang. Dan jangan lupa, kalian juga harus menjawab pertanyaan yang terakhir, kalian pengen wedding kalian itu menonjolkan hal apa? Beberapa orang pengennya begitu orang datang tuh langsung lihat kemegahannya, nanti dekorasinya nih harus menonjol nih. Atau beberapa keluarga, beberapa couple pengennya yang menonjol dari weddingnya dia adalah makanannya. Pokoknya makanannya harus enak, harus mahal, harus wow. Berarti budgetnya lebih di makanan. Atau malah sebaliknya juga nih, ada beberapa couple yang pengen diingat momen-momennya. Artinya kayak bandnya harus oke, MC-nya harus benar-benar oke, banyak entertainnya. Jadi tamu-tamunya tuh terhibur dan gak bosen di weddingannya mereka. Kalian bisa jawab nih pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau kalian udah ketemu jawabannya, kalian bisa langsung mencari wedding organizer yang bisa bantu kalian. Seenggaknya kalau kalian udah menjawab pertanyaan ini 50-60% lah ya, planning wedding kalian tuh udah dengan mudah direncanakan. Jadi ingat, jaga hati, jaga mata, jaga pikiran teman-teman, supaya di masa-masa mempersiapkan pesta pernikahan ini, hari pernikahan ini, tidak ada hal-hal yang mengganggu kalian dan bisa merusak kebahagiaan kalian. Oke, semangat untuk mempersiapkan hari pernikahannya. Good luck. Dan kalau butuh MC, udah tahu dong ya, harus menghubungi siapa. Salam dari Januar MC Bali.